Halo, balik lagi sama gue di channel Andromeda 32 gitu aja. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang dua anime gitu ya. Bakal gue cepetin aja gitu ya. Ini bakal dua anime yang bakal kita bahas di ngobrol anime kali ini gitu ya. Yang pertama, seperti kalian lihat, kita bakalan bahas anime yang mau tayang di bahasa Indonesia, yaitu yang baru kelar gitu ya sekarang, yaitu Padri Agung gitu ya. Salaryman ya kan, orang pekerja kantoran ya seperti biasa ya kan, yang sini kalian lihat dia yang sebelum reinkarnasi gitu ya ke isekai, dia kurang lebih sama kayak Rimuru, pekerja kantoran gitu ya. Nah itu dia meninggalnya ditembak gitu cuy sama seorang ya. Kalau Rimuru kan ditusuk gitu ya, ini ditembak langsung ke bagian jantung gitu cuy ya. Dan dia tiba-tiba di isekai gitu ya. Ini kurang lebih sama ya. Kalau si Rimuru itu dia itu di gua, ini dia di tempat antah berantah gitu cuy ya. Antah berantah ya kan. Dan dia nggak ketemu dewa sama sekali gitu ya. Dia nggak ketemu dewa sama sekali. Tiba-tiba spawn gitu ya, spawn di tempat ini tadi gue bilang antah berantah gitu cuy ya. Di kayak ladang rumput gitu ya kan. Dan dia dibekelin yang tadi kalian lihat 3 perak gitu cuy, 3 perak ya kan. Dan dia nggak tahu apa-apa lah ya, nggak tahu apa, dan dia milih di sini adalah bukan jadi tukang kebun gitu ya, atau bertani, atau nyari kemampuan skill terus bangun desa, nyelamatin desa kayak yang lain, kayak Rimuru atau yang farming itu gitu aja. Jadi tukang kebun gitu ya, berkebun. Ini dia itu literally dia itu nggak tahu apa-apa gitu ya tentang isekai-isekayan ya kan. Dan dia ke kota dan dia jadi itu yang namanya healer gitu ya kan. Yang gue suka dari Padri Agung ini gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke bagian visual animasinya gitu ya kan. Ini sebelum masuk ke situ ya kan, ini itu ceritanya itu kurang lebih gitu ya. Orang ke isekai yang ditembak, terus dia itu datang ke kota gitu ya, jadi healer gitu ya. Jadi healer ya kan, jadi healer. Dan tadinya healer nggak bisa apa-apa, terus jadi healer yang punya jabatan gitu ya, cuma jabatan. Dan diperhitungkan apa yang diomong ya, kayak zero to hero kurang lebih ini ceritanya dari si Padri Agung ini gitu ya. Bener-bener zero to hero. Dan sini keadaan di dunianya ya kan, keadaan di dunianya kan, ini keadaan dunianya kayak biasanya ya kan. Kalau misal masalah monsternya segala macam gitu ya, terus ya dunianya lah ya kurang lebih sama kayak isekai kayak biasanya gitu ya, kurang lebih gitu untuk dunianya gitu. Kalau kalian nonton isekai, nah ini sama gitu, ada sihir-sihiran, senjatanya pun sama semuanya gitu ya. Cuman sini itu dia itu di dunianya bukan bawa isu Raja Iblis atau apapun gitu ya. Ini dia bawa itu keadaan ekonomi gitu ya, dari di dunianya gitu, ekonomi tentang itu adalah healer gitu ya, atau penyembuh yang tarifnya itu nggak masuk akal gitu ya. Dan nggak masuk akal, yang bisa salah satu pekerjaan yang di isekai ini ya, di dunia ini bisa ngemeras itu yang berobat ke situ gitu aja. Jadi itu dia bisa jadi budak gitu ya kalau misalnya nggak mampu bayar, terpaksa. Dan prasarannya adalah para petualang gitu ya, para petualang, karena dia itu salah satu pekerjaan yang nggak lepas dari yang namanya itu cedera gitu ya. Kecelakaan kerjanya itu lebih tinggi gitu ya kan. Ya kayak gitu ya. Dan siapa nih nama karakternya, padahal nih si Lucial ini gitu ya kan, dia itu jadi healer gitu ya, jadi healer baik gitu cuy ya. Yang gue suka di sini dia adalah
nggak langsung OP gitu ya. Satu ya yang gue suka, kita masuk apa yang gue suka ya dari anime ini ya, yang ceritanya satu tadi ya, ceritanya itu Zero to Hero ya menurut gue, yang tadinya dia belum bisa apa-apa, terus dia mau apa namanya tuh pengen belajar jadi healer gitu ya. Jadi healer, dia itu dikasih pertamanya dua cara gitu ya, dua cara ya, itu dia masuk ke universitas ya kan, belajar ya kan, dengan cara apa namanya tuh, dengan dia yang tahu ya uangnya pas-pasan dan terlalu risky untuk keuangannya, jadi dia milih cara yang kedua, yaitu latihan barbar gitu ya. Itu dia kayak sihir pertama gitu ya, dia ngeluarin sihir terus-terusan ya, latihan sihir terus-terusan buat nge-heal ya kan, dengan dia itu dapat, dia episode satu lah ya, episode awal gitu ya, itu bayar perekaman apa gitu ya, lupa, pokoknya dia pakai cara barbar gitu ya, sampai dia itu bisa nge-heal gitu ya, sampai dia pertama kali heal sempat gagal gitu di awal ya kan, dan akhirnya bisa ngelamatin gitu ya. Dan dia akhirnya di episode awal dia tahu kalau pekerjaan healer isi sini itu biayanya nggak ngotak ya, untuk sekali rapalan sihir itu biayanya cukup nggak ngotak gitu aja. Dan para petualang itu benci yang, karena tadi gue bilang di awal gitu ya, itu nggak ngotak ya untuk biaya sihirnya ya, biaya sekali repalan sihirnya gitu ya, dan nggak apa namanya tuh, nggak objektif lah ya, lukanya semana pakai sihirnya semana gitu ya, jadi terlalu efektif gitu ya, kan, makanya itunya mahal gitu ya. Ini apapun lukanya pakainya high heel gitu ya, padahal cuma kegores jadinya mahal gitu ya, yang bilang itunya adalah di situ boy gitu ya. Dan pemerasan segala macam dari si healernya ini. Jadi diceritain di sini adalah, penceritaannya yang gue suka adalah dunia healernya, dunia pengobatannya di sini jelek banget gitu ya, jelek banget dan rentan banget untuk dibuat jadi pemerasan ke pasiennya, apalagi dia itu mau nggak mau gitu ya, antara hidup dan mati gitu ya. Kalau mau nge-heal, nyelamatin temannya atau nyelamatin keluarganya, atau ya nyelamatin dia dari sakit ya kan, dengan biaya yang mahal ya kan, atau pilihannya dia mati gitu ya, atau keluarganya mati, atau dia mau nyelamatin dengan biaya mahal dia dan nggak mampu beli juga, nggak mampu bayar juga, dan ujung-ujungnya jadi apa, jadi budak gitu ya, jadi budak, jual ke budak ya kan, jual ke budak buat si healernya ini gitu ya, si oknum healernya. Dari sini prakteknya cukup banyak yang kayak gitu. Nah, gue suka adalah isu-isu yang kayak gitu, isu-isu yang kayak gitu yang enggak ngebosenin. Biasanya kan isekai berkatan raja iblis segala macam, dan ini dia pakai isu-isu ekonomi yang kayak gini gitu ya, apa namanya tuh, healer atau bagian penguatan yang itunya jelek gitu ya. Dan sini ceritanya gerejanya itu healernya aja beberapa oknum ya, karena kebijakan dari gerejanya itu sendiri yang jelek menurut gua di sini gitu ya, yang bikin bagus gitu ya, cuman sistemnya aja gitu bagus gitu. Dan si Lucielnya motivasinya menurut gue kayak tadi gue bilang Zero to Hero ya, dari awalnya kayak gini dia cuma mau nyelamatin sekitar ya kan, terus dia makin bertahap gitu ya dengan latihannya, makin bertahap. Habis itu dia itu pas akhirnya dia bisa apa namanya, bisa netepin ya di endingnya ya, negesin ya harga buat healer ya, jadi pedoman standar biayanya lah ya buat yang berobat gitu cuy ya, buat nge-heal gitu cuy ya. Dan itu bertahap ya kan, tujuannya juga bertahap satu persatu. Mungkin di sini di awal-awal kalian bakal bosan gitu ya, di awal-awal mungkin kalian bakal bosan karena itu dia tuh kurang lebih di awal-awal cuman dia latar tempatnya aja ya, dari latar tempatnya cuman itu doang ya, dia latihan gitu ya, terus ketemu 1-2 ini gitu ya. Dan di pertengahan itu dia baru ke tempat baru gitu ya. Tapi sini dia tuh nge-build juga apa namanya tuh relationship ya kan,
ikatan emosional ya dengan petualang juga gitu ya, yang gue suka karakternya yang ada di petualang. Dan dia juga sembari sampai satu di awal sembari belajar ya, dia itu sambil mengenalkan dunianya juga gitu ya, dunianya yang tadi gue bilang yang cukup broken gitu ya, di bagian healernya doang gitu, healernya ya kan. Ya untuk alurnya gue suka banget ya untuk alurnya yang tadi gue bilang ya, zero to hero gitu ya, zero to hero ya kan. Dan itu belajar apa namanya tuh, latihannya itu kerasa banget gitu ya, dari awal cuma bisa heal gitu ya, terus yang kalian lihat di episode akhir yang udah pindah, dia bisa extra heal, bisa extra heal, terus purification segala macem gitu ya. Dan dia pakai pedangnya juga mahir juga ya kan jadinya gitu ya, walaupun tetap level 1 gitu, level 1 ya kan. Dan misteri dari sini minumannya Butai X nya akhirnya terreveal di akhir-akhir episode. Jadi semua yang dia lakuin, si Rusial lakuin di awal-awal episode ya kan, sampai pertengahan ya kurang lebih gitu cuy, itu semuanya terjawab gitu ya. Jadi selama dia latihan itu dia nggak sia-sia gitu cuy ya kan, jangan terasa di pertengahan gitu ya. Bahkan di sembari dia jalan, kalaupun dampaknya nggak terlalu kerasa banget tapi cukup terasa itu dari ceritanya yang menurut gue top banget gitu cuy ya. Dan di sini dia studionya ada 2, Yokohama Animation Lab sama Cloud Horde gitu ya. Jadi ini dia dibagi 2 lah ya, misalnya episode 1 Yokohama Animation Lab, yang kedua Cloud Horde gitu cuy ya. Kurang lebih kalau misalnya studio itu adalah kayak gitu, dibagi-bagi ya, sampai episode 1 Yokohama, episode 2 Cloud Horde ya. Jadi selang-seling lah ya, untuk menekan juga budget gitu cuy ya. Jadi budgetnya jadi nggak terlalu gede juga, budgetnya dibagi 2. Sekarang kita masuk ke bagian visualnya. Jadi ini visualnya kan ini udah gua setting ke 720 juga. Sini visual dengan apa namanya tuh 1% ya, objek yang sedikit gitu ya. Ini kurang lebih visualnya kayak gini. Ini kepala paladinnya ya, kalau gua nggak salah ingat namanya, gue lupa. Di sini objeknya cuma sedikit ya kan, belakangnya kayak agak ngeblur. Di sini objeknya fokus ke kepala paladina gitu cuy ya. Yang menurut gua dari visual keren ya kan, visualnya untuk isekai lah ya, untuk isekai keren gitu cuy ya. Kalau gue bandingin di anime isekai ini udah cukup keren. Tapi kalau misalnya overall, misalnya bandingkan sama anime lain yang bukan isekai, ini termasuk biasa aja gitu ya, biasa aja, 7 pas gitu ya. Tapi kalau buat isekai yang kalian tahu sendiri, isekai grafiknya ya kayak gitulah ya, kadang ada yang bagus, kadang ada yang jelek, tapi lebih banyak yang jelek dan biasa aja. Tapi untuk kalian yang ini 8 yang kalau buat bandingin di isekai yang lainnya gitu ya. Kayak yang sekarang keluar itu isekai itu yang sekarang baru tamat gitu ya, ini Jitsu belum tamat ya, masih satu lagi ya, Jitsu wa Ore gitu ya. Menurut gue bagusan si Padri Agung gitu ya, sama Hataraku sama hampir sama gitu cuy ya, karena emang tipenya aja berbeda gitu ya. Ini khusus emang kayak buat anime santai aja gitu cuy ya. Sama level Dakido menurut gue sini juga bagusan ini pendapat pribadi gitu ya. Level 1 Dakido unique skill gitu ya, sama-sama anime beralur santuy gitu ya, tapi dari visualnya gue lebih suka yang Padri Agung gitu ya. Ya jadi ini pendapat berbeda aja daripada apa namanya dibandingkan anime isekai yang lainnya gitu ya. Ya kan ini menurut gue visualnya gue suka, ini nomor 1 gitu, visualnya gue suka gitu ya. Untuk animasinya battle-nya juga smooth gitu ya kan menurut gua gitu. Ini gue cari ya skin kan scene itu perang gitu ya, atau bertarungnya nih di episode berapa ya, 12-an deh kayaknya sih ya, 12-an yang lawan bos itu keluar. Ntar gue cari dulu ya. Nah ini salah satunya ya, scene battle-nya ya kan, ini di episode 12 ini dia lawan King Weird ya, ini Weird pokoknya itu lah ya.
zombie hantu gitu ya, zombie hantu pendeta gitu ya kan. Sampai dia itu bisa namanya skill sanctuary cycle ya, dari yang kalian lihat dibandingkan di episode 1 yang baru bisa heal doang, habis itu high kill, area high kill gitu ya, sampai bisa sanctuary circle gitu ya. Dan di sini ada efek-efek visualnya ya kan, ini udah gue setting 720 ya. Ini tadi kan 1 person ya, objeknya 1. Di sini ini juga ada lagi gitu ya, ini objeknya cuman ini doang, 2 ya, circle sama si Luciannya doang ya. Kalau kalian sini lihat, sini dia lebih ke detailnya gambarnya ya, dari visualnya ke circle-nya gitu ya. Di sini circle-nya mungkin sama kayak yang anime isekai biasa ya, circle sihir ya, cuman sini warnanya dijadiin putih, terus lebih ke warna black, apa namanya tuh, cahaya-cahaya gitu ya. Nih kalau kalian sering ngeliat anime yang pakai sihir-sihiran, ini kurang lebih hampir sama, cuma dibedain dikit doang gitu ya dari visualnya. Ini kita play sedikit lagi ya kan, ini dilempar, nah ini monsternya gitu ya, monsternya gitu ya. Dari monsternya emang zombie, ini emang konsepnya sini undead ya, zombie gitu ya, karena emang agak biar sesuai aja gitu ya, sama itu tema apa tahu dari karakternya itu jadi healer gitu, healer yang apa namanya itu, yang bisa itu ya, kayak Aqua lah ya, bisa turn undead ya, bisa ngebunuh undead dengan mudah gitu. Jadi emang lawannya itu dari darkness gitu ya cuy ya, dari darkness. Terus ini monster-monsterannya gitu yang bisa di kill sama purification, dan sini akhirnya dia bisa battle kayak gini gitu ya. Kalaupun nanti ini ada, kalau misalnya ada season 2 nya dia berlanjut gitu ya, berlanjut yaitu yang namanya lawan Raja Iblis juga gitu ya. Tapi untuk season 1 nya tidak ada isu Raja Iblisan, lebih ke fokus ke perbaikan dari sistem kliniknya gitu ya, dari sistem healnya ya, penyembuhannya gitu ya, dari segi pengobatannya ya, sistem pengobatannya, tarifnya lebih ke bagian situnya fokusnya gitu ya. Mungkin nanti ada season 2 nya lebih fokus ke mungkin lampetin naga Raja Iblis gitu ya, dan perkembangan dari pengobatannya ya, yang karena kan dia udah jadi terbalang juga si Luciel di gereja, punya jabatan tinggi juga. Sini battlenya juga lumayan bagus, kalian juga bisa nonton juga di Museum Indonesia, cari aja gitu cuy ya. Nah sekarang untuk ratingnya kurang lebih itu gitu ya, menurut gua 8 lah ya 8 ya menurut gue cuy ya. Ini karena gue cukup suka juga ini animenya, dan ini animenya santuy cuy ya. Jadi ini animenya santuy gitu ya, visualnya menurut gue buat isekai juga bagus gitu cuy. Animasinya juga menurut gue bagus ya, untuk ya ini battle juga nggak terlalu hafal banget juga gitu cuy ya, cuman kayak gitu doang gitu ya. Jadi animasinya main bagus gitu ya, dan visualnya buat isekai ini udah bagus cuy, udah bagus banget gitu cuy. Jadi itu dari Padri Agung gitu ya. Ternyata udah 19 menit cuy ya gua record ya. Mungkin satu lagi singkat gitu cuy, yaitu adalah reinkarnasi sebagai vending machine itu yang dapat langsung season 2 nya cuy ya. Ini kurang lebih sama ya kayak si Padri Agung visualnya gitu cuy ya kan, cuman ini ya beda lah ya, stylenya emang style studionya ini banget gitu cuy ya. Dan visualnya juga sama kayak si Padri Agung, komentar gue ya, konsisten. Dan ini karena juga battlenya nggak terlalu banyak, jadi dan untuk animasi battlenya juga lumayan bagus gitu cuy. Ini juga salah satu, mungkin ini bukan Zero to Hero gitu ya, ini lebih itu yang namanya apa namanya tuh, daya tariknya adalah lu ke isekai jadi vending machine gitu ya. Apa yang lu bisa lakuin sebagai vending machine untuk melindungi teman-teman lu ya, untuk mengalahkan sebuah monster. Jadi daya tariknya adalah di bagian situ. Dan menurut gua untuk lu ke isekai jadi vending machine yang kalaupun aneh dan konyol gitu cuy, cukup
hook gitu ya, cukup berhasil gitu cuy ya, konsep sebagai vending machine. Nah gue jadi penasaran gitu apa yang gue lakuin jika sebagai vending machine gitu ya. Jadi lebih fokus karakter utamanya adalah ngasih lihat dia bisa berubah jadi berbagai apa aja yang jadi vending machine yang di dunia ini gitu cuy, yang dari yang gue nggak tahu apa aja vending machine dan apa aja tipe-tipenya, dan sekarang gue tahu ternyata ada lumayan banyak gitu cuy. Dan di sini dia juga itu sihirnya cuman bisa sejauh ini ya bikin pelindung, itu pun dia tuh kalau kena damage itu jatuh pakai poin gitu yang ngurangin poin, tapi dia nya nggak ke damage. Dan sini dia juga bisa mati gitu ya, dan dia bisa komunikasi tapi cuman beberapa kata-kata doang itu yang nggak lengkap full kata-katanya gitu ya. Dan endingnya menurut gue cukup bagus gitu ya, ya untuk alurnya. Ini ringan juga ceritanya gitu ya, kan nggak terlalu berat ceritanya, dan alur ceritanya bagus ya, dari temponya segala macem, dari temponya ya, benar temponya, terus ceritanya juga itu ya tak ke atas gitu ya, pas gitu ya, temponya juga bagus, ceritanya juga pas penempatannya ya gitu ya, dari mulai ketemu Lamis terus muncul karakternya, dan karakter developing dari masing-masing karakternya juga bagus, dan semua karakternya juga punya latar belakang yang menurut gue diceritakan cukup bagus gitu ya, cukup pas menurut gue gitu ya, cukup berkarakter dan dikenal gitu ya. Contohnya aja gitu ya, ini yang di belakang ya pakai armor hitam ya, ternyata kayak gitu ya, yang kelihatan di luar wah ini bedes gitu ya, ternyata dia kayak gitu ya. Dan dari kelompoknya ininya juga yang masing-masing background yang menurut gue menarik, ada yang dari panti asuhan, ada yang gimana gitu ya. Dan Helmi dan si Lamisnya juga cukup masuk akal ya, kenapa dia bisa gendong gitu ya. Dan ada background ceritanya yang dia dan sahabatnya ini yang profesor ini juga bagus, dapat frame-nya juga bagus gitu ya. Mungkin itu singkat gitu ya untuk ini, mungkin 7 ini lama sama gitu ya, karena gue suka isekai jadi gue kasih rating 8. Jadi untuk Patri Agung dan Reborn as a Vending Machine gue kasih rating 8 gitu ya. Dan ini ada season 2 nya nanti ya untuk si Reborn as a Vending Machine gitu ya. Dan terakhirnya di episode 12 gitu ya, itu ketemu tangan kanannya Raja Iblis juga. Jadi dua anime ini di endingnya baru sama-sama nge-reveal ada Raja Iblis eksis di sini gitu, di dunia isekai-nya ini ya kan. Tadinya di season 1 nggak dibahas sama sekali, jadi lebih ke daya tarik ke yang lain, dan sekarang di season 2 nya masuk ke setelan pabrik dari anime genre isekai, itu Raja Iblis cuy ya. Setelah season 1 bagus gitu ya, dan season 2 nya ada itu ya leaks gitu cuy ya, leak ya kan, dari episode terakhirnya itu Raja Iblis cuy ya, ada exist gitu cuy ya. Jadi balik ke setelan pabrik ya. Jadi mungkin itu aja ya dari ngobrolin anime kali ini gitu. Ada dari Patri Agung dan Reborn as a Vending Machine yang menurut gue bagus gitu cuy ya. Di season satunya nggak kayak yang biasa anime isekai biasanya, yang biasa itu adalah OP, kalau nggak OP ya OP terus Raja Iblis ya kan ke situ terus gitu ya, kalau nggak rajanya jahat gitu ya, kalau misalnya karakter utamanya Raja Iblis kayak gitu terus gitu ya, konfliknya ngebosenin gitu ya. Dan ini mampu menurut gua dua anime ini ngedeliver kalaupun santai ya animenya, alurnya santai, nggak konfliknya tuh nggak terlalu intens banget gitu cuy ya, alur yang santai tapi mampu deliver masing-masing dari apa yang mereka mau deliver gitu ya. Itu misalnya Reborn as a Vending Machine, lo jadi vending machine di isekai, dan satunya lagi jadi yang ngebawa jadi episode 1 yaitu healer gitu, yang dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Biayanya mahal gitu cuy, yang tidak ngotak gitu ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.